Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janarto Tandiraprak dan di sini saya akan membahas materi mengenai pengaruh kegiatan manusia dan bangunan, dalam hal ini bangunan jembatan terhadap sungai. Dalam hal ini mengenai dampak dari bangunan jembatan itu sendiri saat berdiri di dasar sungai yang akan menyebabkan terjadinya gerusan akibat aliran turbulen yang diakibatkan oleh aliran sungai yang bertabrakan dengan pilar jembatan. Kita langsung saja ke dalam eh, materinya. Jadi pengaruh pengaruh kegiatan manusia yang pertama yaitu pengaruh kapasitas palung atau kanalisasi atau biasa juga disebut normalisasi. Jadi kanalisasi di sini adalah suatu cara untuk mengubah pengaliran yang tadinya sungai merupakan pengaliran yang bebas menjadi suatu deretan kolam-kolam air yang dibatasi oleh bendungan atau dam dan bangunan penerus atau lok. Nah, eh, akibat dari terjadinya kanalisasi atau eh, merubah kapasitas dari palung sungai ini sendiri dapat merubah eh, variabel dimensi dari si sungai tersebut, di mana yang pertama itu mengubah kemiringan dari dasar sungai, kemudian yang kedua itu dapat merubah lebar alur sungai, dan yang ketiga dapat merubah diameter butiran sedimen. Nah, kemudian eh, apa dampak dari perubahan variabel dimensi sungai tersebut? Nah, pengaruhnya yaitu keseimbangan fisik sungai dapat terganggu. Yang kedua, memutus hubungan antara dataran banjir dengan sungai. Kemudian yang ketiga, hilangnya tumbuhan di sempadan atau riparian. Jadi di bagian pinggir sungai itu bagian sempadan maka akan hilang tumbuhan akibat dari kanalisasi tersebut karena biasanya dalam praktik kanalisasi itu menggunakan bahan seperti beton untuk memperlancar atau membuat aliran dari sungai itu sendiri menjadi lebih lancar. Kemudian lanjut untuk pengaruh kegiatan manusia berikutnya yaitu kegiatan sudetan atau memotong atau mentransmisi aliran sungai dari yang tadinya itu berkelok menjadi eh, jalur yang lebih lebih lurus seperti pada ilustrasi gambar di samping. Nah, apa dampak dari sudetan itu sendiri? Yaitu yang pertama degradasi dasar sungai di hulu. Jadi pada bagian hulu akan terjadi degradasi akibat eh, kecepatan aliran dari sungai menjadi semakin tinggi dikarenakan jalur sungai menjadi lurus, menjadi semakin pendek sehingga eh, kecepatan aliran sungai akan meningkat sehingga menyebabkan degradasi sungai di hulu. Sedangkan eh, akibatnya di bagian hilir akan terjadi agradasi atau penimbunan atau terjadi eh, penumpukan sedimen yang dibawa dari hulu. Nah, kemudian pengaruh kegiatan manusia berikutnya yaitu galian komoditas tambang atau galian C. Nah, jadi galian komoditas tambang atau galian C ini eh, biasanya itu dilakukan di sungai-sungai yang mengandung bahan-bahan pasir, batu, dan kerikil. Kemudian pengambilan bahan banyak ini di banyak tempat karena tidak dilakukan secara terencana telah menimbulkan pengaruh yang merugikan berupa longsornya bangunan-bangunan di hulu dan di hilir pengambilan. Nah, dampaknya itu menyebabkan head cutting, kemudian yang kedua itu menyebabkan degradasi di hilir. Nah, untuk eh, ilustrasinya itu dapat kita lihat di gambar samping. Jadi yang pertama itu terjadi head cutting atau terjadinya
eh, patah, ya, lempengan tanah yang patah di bagian hulu, seperti yang dapat diilustrasikan oleh gambar berikut, terjadi patahan. Nah, kemudian sedangkan untuk eh, karena terjadi eh, patahan di bagian hulu, maka di bagian hilirnya itu akan terjadi degradasi. Jadi berawal dari terjadi eh, head cutting di bagian hulu dapat menyebabkan eh, pengaruh yang lebih besar lagi mengikut pengaruh-pengaruh ke hilir, yaitu terjadinya degradasi di hilir. Nah, dua akibat simultan, ya, yaitu tergerusnya dasar sungai ke arah hulu disebut head cutting, dan tergerusnya dasar sungai ke arah hilir disebut degradasi. Jadi mengapa disebut simultan? Artinya dua akibat ini saling berhubungan atau eh, saling terkait di saat ketika terjadinya head cutting di hulu, itu akan eh, menyebabkan pula degradasi di bagian hilir. Nah, apa dampak dari head cutting dan degradasi ini? Yang pertama itu turunnya muka air tanah, sumur-sumur menjadi kering. Kemudian yang kedua, matinya tumbuhan di tepi sungai. Nah, kemudian pengaruh yang akan saya bahas di sini yang terakhir, yaitu pengaruh bangunan terhadap jalur sungai, dan bangunan yang saya maksud di sini yaitu jembatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa dengan adanya pilar jembatan yang didirikan atau dibangun di dasar sungai, i- itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan aliran pada sungai tersebut, mengakibatkan aliran-aliran turbulen yang memiliki kemampuan untuk mengerosi dasar dari sungai tersebut. Nah, menurut Etema dan Routkivi 1982 dalam Istiar tahun 2002, perbedaan gerusan atau gerusan itu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama gerusan umum, general score, gerusan yang terjadi akibat dari proses alam dan tidak berkaitan sama sekali dengan ada tidaknya bangunan sungai. Kemudian yang kedua gerusan lokalisir atau constriction score, gerusan diakibatkan penyempitan alur sungai sehingga aliran menjadi terpusat. Yang ketiga, gerusan lokal atau local score merupakan akibat langsung dari struktur pada alur sungai. Nah, jenis gerusan yang terjadi akibat adanya bangunan atau pilar jembatan yang didirikan di sungai yaitu gerusan lokal atau local score. Nah, untuk pola gerusan itu sendiri, pada beberapa bentuk pilar dapat digambarkan pada ilustrasi berikut, di mana untuk eh, pilar jembatan yang berbentuk jajar genjang, pola gerusannya itu seperti berikut. Pola gerusannya itu akan lebih dalam di bagian samping. Kemudian untuk pola gerusan pada pilar bulat, dia akan lebih dalam di bagian depan dan juga bagian belakang. Sedangkan untuk pola pilar persegi, gerusan yang paling dalam itu di bagian depan pilar dari arah aliran sungai. Nah, untuk bentuk eh, pilar persegi, proses kedalaman maksimum terjadi pada depan, ya, pada bagian depan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian pilar jajar genjang itu membentuk sudut terhadap aliran air. Kedalaman gerusan maksimum terjadi pada sisi-sisi pilar, seperti itu. Dan eh, untuk pilar yang paling direkomendasikan itu yaitu pilar yang berbentuk bulat, di mana gerusannya itu paling lambat mencapai titik maksimal pada beberapa percobaan yang telah dilakukan oleh para ahli pada kecepatan maksimal yang paling tinggi yang dapat diraih yaitu pada pilar yang berbentuk bulat, di mana eh, tenaga turbulen dari aliran yang paling rendah itu terjadi pada pilar bulat, sehingga potensi gerusan yang paling minimal itu dapat terjadi apabila bentuk pilarnya itu berbentuk bulat.
Nah, sekian pembahasan dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.